Mm-mm. Tes, tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Kepireng Kepireng nggih nggih suarane? suarane? Napa Napa derek? derek? Tamponing. Tapi kok kados napa dobel-dobel ngoten. Oh, sekedap. Sambil menunggu. Halo, tes, tes. Tes, tes. Sambil Sambil menunggu Bu Ketum, kali pemateri kita pada sore hari ini, monggo share-share link nggih. Menggema nggih nek suara-suara kula tasian. gini. Gene suantene sik bereko-eko ria. Nggih, sekedap sik. Tes, 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 tes. Tes, tes. Tes. Nggih. Oh, nggih. Tapi sing kene kok gak ngono. Hmm. Ini, ini apa ini? Itu. Ya, alhamdulillah sampun ada Bu Ketum kita, sahabat Dewi Al-Hajar. Waalaikumsalam. Nggih, ana apa? Tes, tes. Pun kepireng nggih? Tes, tes. Suaranya kecil nggih. Boten aman ning. Oh, Aman. aman nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah yang join sudah 7. Napa langsung dimulai mawon? Ning Diana Rian sampun siap napa? Oh, nih Diana, sekedap. Soalnya sing off ning Diana.
Karena sudah ada beberapa yang bergabung, mulai saya sapa-sapa aja dulu ya sambil menunggu pemateri kita pada sore hari ini. Halo semua sahabat-sahabat, mohon bersabar menunggu sahabat-sahabat lainnya untuk bergabung juga. Bisa sambil share link yang sudah ada, yang sudah di-share di grup PC Fatayat kita, agar lebih banyak lagi sahabat-sahabat yang join untuk mengikuti program pengajian PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Mojokerto. Oke. Untuk Bu Ketum Dewi Al-Hajar, hari ini akan ada sambutan, nggih. Sampun siap, Bu Dewi Al-Hajar. Langsung aja lu langsung. Lah, niku sambil menunggu pemateri kita. Rengatem. Go Ning langsung ya, mawon, mboten niki online damel napa nggih? kula ndang Damel laptop. HP napa? Oh nggih pun, sampun direcord nggih? Sampun. Oh siap, nggih. Sip. Oke, sampun ke record. Yang sore hari ini sudah join, ada ketum kita, Bu Dewi Al-Hajar, ada sahabat Ning Rofa, sekretaris kita. Wah, ada Mbak Reni Yunita dari bidang organisasi dan pengkaderan, nggih. Sahabat Reni. Ada sahabat Mas Ruro. Ngapunten kalau dereng tepang sahabat Mas Ruro niki dari PC Fatayat nggih nggih. Nggih. Alhamdulillah. Napa langsung mawon sambutan kata-kata dari ketum napa pripun? Monggo saged langsung ning. Soalnya pun lebih 19 menit. Lah Weh niku mangga. mohon izin langsung mawon kalau buka karena memang jamnya terbatas. Sebentar lagi sudah buka puasa nggih. Nggih. Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah sahabat-sahabat, pada hari ini kita dapat melaksanakan program yang telah kita rencanakan mendadak kurang dari sebulan yang lalu, yaitu program pengajian rutin harian selama bulan Ramadan 2025 yang diselenggarakan oleh PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Mojokerto yang digawangi oleh Wakil Ketua Bidang eh, Fordav dan IHFG, yaitu yang digawangi oleh sahabat Neng Uswah, dan tak lupa telah mendapatkan izin dari sahabat ketum kita, ketua umum, yaitu sahabat Dewi Al-Hajar. Pengajian ini dilaksanakan selama sebulan penuh sampai kitab kita yang akan kita kajikan pada
tahun ini 2025 yaitu kitab Safinatun Najah yang akan ditargetkan hatam di tanggal 22 Ramadan. Untuk itu kami harap para anggota atau untuk umum ini sahabat-sahabat semuanya untuk mengikuti pengajian ini dari jam 4 sampai jam 5 pada sore hari. Untuk pertama akan dibuka oleh ketua umum kita yaitu sahabat Dewi Al-Hajar. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan untuk membuka kegiatan program pada sore hari ini. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabiyil halil bil awqat wa ta'awfar bihi turam wa bil hawadith malikin rawai wa khusrat wa tumsas wa ma bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ala kulli ma'lumin wa amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama yang saya hormati, ling-ling yang digawangi oleh Neng Iswah yang sudah memberikan jembatan bagi kita untuk mencari ilmu. Neng Iswah, Neng Diana, juga Neng Arafah, yang saya hormati juga host kita, dan juga teman-teman PJ Fatayat NU Kota Mojokerto, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, alhamdulillah PJ Fatayat NU Kota Mojokerto di bulan Ramadan kali ini bisa bersama-sama untuk mendengarkan kitab Safinatun Najah yang akan dibacakan oleh, yang akan disampaikan oleh sahabat dari Pordab, sahabat Lindiana, sahabat Ling Iswa, juga sahabat Nil Arafah selama 1 bulan lebih, tidak lebih 1 bulan kurang. Insya Allah selama 25 hari. Monggo sahabat-sahabat bisa mengikuti setiap hari jam 4 sampai jam 5 untuk mengaji kitab Safinatun Najah. Dari saya mungkin ngoten mawon, terima kasih kepada Ning yang sudah meluangkan waktunya untuk sahabat-sahabat mencari ilmu. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Dan semoga sampai hatam nanti teman-teman PJ Fatayat NU Kota Mojokerto tambah ngerti, tambah paham tentang apa isi dari kitab Safinatun Najah. Ngaten nggih, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semua berjalan lancar sampai akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Neng Diana. Monggo Neng. Alhamdulillah, sambutan dari Ketua Fatayat kita, Fatayat PC Kota Mojokerto telah disampaikan untuk mengawali kegiatan program kita di Ramadan ini. Semoga kedepannya lancar dan dimudahkan dan barokah. Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Langsung saja, untuk pengajian di sore hari ini adalah kitab Safinatun Najah. Pemateri yang pertama di Ramadan tanggal 1 Ramadan tanggal 1 Maret 2025 kali ini yaitu sahabat Neng Faiko Zuhdiana SSJ MH, dan beliau ini merupakan ketua dari bidang Fordaf Fatayat NU Nahdlatul Ulama Kota Mojokerto dan juga pengasuh PP Al-Multazam 3 Cinde yang hari ini akan membacakan beberapa pasal.
Gini nggih. Sampun siap Nggih, napa Indiana. insya Allah. Untuk itu langsung saja karena ini sudah sore hari setengah lima nggih. Untuk Nggih. session pertama yaitu pemaparan pasal dari kitab Safinatun Najah. Dan sesi yang kedua yaitu ada tanya jawab. Monggo dipersilahkan bisa melalui grup Fatayat pertanyaannya di WA atau bisa melalui obrolan bisa nggih. Monggo kalau ada pertanyaan seputar apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini yaitu Nindiana, silakan langsung disampaikan. Untuk itu saya langsung persilakan kepada sahabat Nindiana, Diana dipersilakan. Matur suwun ning Yaya. Gini, Ngapunten telat. Nggih. sami-sami. Langsung saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala madin ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Musannef mendahulukan ya. Musannef ini beliau adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumer Al-Hadrami. Al-Hadrami berarti ulama dari Yaman. Sebelum kita mengaji, kita kenalan dulu sama yang ngarang. Terus ngaji ten pundi mawon iki kenalan kali sing ngarang. Iko Nggih. sampun Fatihah nggih ning Yaya nggih. Santai-santai mawon sampun nggih. Ngapunten, Sampun ngapunten. sampun Untuk tawasulnya punya mawon, panjenengan riyen mawon. sampun. Nggih, kula Terus pembukaan mawon. Untuk tawasulnya oh, jenengan monggo tawasul ten Sohibul Kitab. yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jami'i masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa dzurriyyatina wa usulina wa furu'ina man ahsana ilaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala hayyil minhum wal umat wa nakhusu khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumer Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nih, boten napa-napa. Ulangi malih. Ya langsung mawon saya persingkat karena jamnya sudah jam sak menten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh, makhluk alam kabeh. Ya. Wa bihi lan kelawan Allah nasta'inu nyun pitulung kita ala umurid dunya ing atase perkara donya waddini lan agama. Jadi seluruh seluruh perkara apapun di dunia ini, kalau tanpa pertolongan Allah, itu tidak ada apa-apanya. Jadi bukan berarti kalau tanpa kita berkata, kalau tanpa pertolongan Allah nggak ada apa-apanya, itu bukan berarti kita lemah. Itulah kekuatan kita. Ya. Itulah kekuatan kita. Perempuan itu kuat sebab kita bersandar pada Allah. Jangan bersandar pada suami, roboh suami. Gitu. Atau bersandar pada sesuatu hal. Misalnya, kalau saya nggak kerja sini, saya itu nggak akan seperti ini, mboten parang. Ini Musonef niki memberikan apa sebuah mukadimah yang begitu luas, nggih. Murid dunia, dunia itu dunia itu seluruhnya nggih milik Allah. Pada dasarnya yang surkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman yansurukum min ba'di. Yang surkumullah. Jika Allah menolong kamu, jika Allah yansurkumullah fala ghalibalakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau Allah yang berkehendak, tidak akan ada yang bisa mengalahkan.
Jadi kadang-kadang kita sudah berdoa, ya Allah, kula pengen angsal niku lho ya Allah, tapi entuk sing B. Pengen angsal A, entuk sing B. Itu berarti bukan cara Allah tidak mengikuti atau tidak mengabulkan permintaan kita, tapi justru Allah itu sayang sebab apa? Sebab Allah menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik bagi kita. Itu adalah kekuatan kita, bukan berarti jadi kekuatan itu adalah kalau syarat kekuatan kita adalah Allah dan yang lain-lainnya adalah perantaraan saja di dunia umur di dunia. Kalau dalam kitab ini ki ngoten wedin dunia bukan wal akhirah sebab akhirat itu sudah pasti nggih. Sudah ditulis nanti kamu di akhirat seperti ini sudah. Tapi nanti yang merubah takdir apapun itu nggih kita di dunia. Makanya wadin. Wadin itu agama pasti kita bawa di dunia. Oleh sebab itu perkara dunia dan agama ini mesti digandengkan. Kemudian wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Wasalla lan mugi paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah wasallam lan mugi paring keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyin kang dadi pungkasane Kanjeng Nabi. Wa alihi lan piro lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina halis kabehane. Terus jadi doa kedua, doa pertama musonef mengingatkan kita umurid dunia wa umil akhirah, wa umurid dunia wa din ya. Kemudian yang kedua musonef mengingatkan bahwa apapun di dunia ini tanpa Allah menurunkan Kanjeng Nabi, ya, dunia ini tidak akan ada. Tidak ada agama, tidak ada dunia karena Kanjeng Nabi adalah terkasih orang nama yang paling dekat nanti. Di akhirat itu semua nabi mengetahui siapa yang dekat, ditulis dekat dengan Allah itu adalah Kanjeng Nabi. Maka kita berdoa kepada Kanjeng Nabi, berdoa atas rahmat ta'zim. Rahmat itu apa nggih? Luas rahmat niku. Kita bisa sayang kepada anak niku rahmat. Kita bisa kasihan kepada suami niku rahmat. Kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sakno wong lewat niku rahmat. Takzim niku diberikan Allah lewat kita punya orang yang kita hormati, takziman, nggih. Jadi kita itu kalau kasihan belum tentu kita hormat kepada orangnya. Kalau pula kita sudah sayang dan bisa hormat itu adalah rahmat ta'zimnya Allah. Kemudian kepada Kanjeng Nabi khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi tidak lupa keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau karena tanpa keluarga dan sahabat ajaran agama Islam itu tidak akan menyebar kemana-mana, tidak akan barokah katanya. Kalau menyebar kemana-mana barokah semakin banyak semakin barokah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan diakhiri oleh beliau musonef dengan bahwa la haula wala quwata, tidak ada kekuatan semuanya itu selain kepada Allah. Intinya dalam mukadimah beliau musonef bahwa pertama kita meminta pertolongan apapun itu pada perkara dunia dan agama kita pasti nanti akhirat akan ikut. Kemudian jangan melupakan sholawat kepada Nabi. Sholawat napa mawon nggih ya? Wonten sing punya pegangan sholawat Naria, wonten sing pegangan sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampe nembe iris-iris sholawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pahala nih Masya Allah, rontok dosa-dosa. Nah, kemudian jangan lupa dalam sehari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tahu lenang-lenga akan tidur la haula wala quwata karena dalam sehari tangan, kaki, mata semua kita lakukan itu tanpa kekuatan dari Allah tidak akan mampu. Niki adalah doa dari musonef. Kitab kecil ini punya makna yang luas. Saya lanjut fi arkanul Islam utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun 5 syahadatun rupane syahadatun nyekseni ing sak temene ing sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau singkat-singkat mawon nggih. Pertama rukun Islam. Arkan rukun niku dasarnya
dasar. Orang Islam itu kalau sudah Islam rukun dasarnya pondasinya adalah pertama syahadat. Asyhadun saksi. Saksi itu kalau dalam pengadilan itu disumpah, dipercaya, semua dipercaya. Apapun kata-katanya harus dipercaya karena disumpah. Maka syahadah menyaksikan gitu ya. Walaupun tidak menyaksikan Allah tapi suruh syahadah gitu. Kenapa? Karena setiap apa yang Gusti Allah berikan niku kadang banyak tidak mungkin nih, nggih. Jenengan nate nopo? Misalnya ketika bangun tidur gak pengen apa-apa, ono cemepak bakso, ono cemepak soto. Itu kan nggak mungkin. Duit nang dompet tipis kok tiba-tiba banyak. Nah, syahadah, maka syahadah ini segera kembali kalau alhamdulillah gitu nggih. Kalau ada apa-apa yang tidak terduga, alhamdulillah. Langsung hatinya kembali kepada Allah. Itu namanya syahadah. Jadi bukan syahadah di sholat saja. Asyhadu an la ilaha illallah mboten. Syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian syahadat menyaksikan bahwa Kanjeng Nabi itu benar-benar utusannya Allah. Dengan ajaran-ajaran yang sampai sekarang masih kita pakai. Ajaran-ajaran NU yang begitu runtut sanatnya sampai kepada kita itu tidak ada terhapus. Itu tanpa ya, tanpa nurun Nabi, tanpa kasih sayang Kanjeng Nabi, rahmati Kanjeng Nabi yang tercurah, ilmu ini akan putus. Nah, bersaksi bahwa Nabi benar-benar Nabi kita dan Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian dasarnya lagi kalau sudah eling Gusti Allah, eling Kanjeng Nabi, kemudian qomus sholat, ya, mendirikan sholat. Sholat itu gampang sebenarnya, nggih. Gampang ngarek sholat, tapi sebenarnya dalam sholat itu seluruhnya adalah doa. Seluruhnya adalah satu doa, dua tasbih, nggih. Kan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana ya nggih. Sampeyan kalau mau tahu bacaannya kan semuanya itu mensucikan, mengagungkan Allah subhana. Sebab apa? Kita berdiri dengan berputarnya bumi tanpa ada goyang gak iso miring-miring kecuali ada lindu itu sebab Gusti Allah subhanallah. Malaikat penyangga arsy mampu menyangga arsy dari diciptakannya arsy sampai nanti di hari kiamat. Dia mampu mengangkat sebab dia bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi tasbih subhanallah niku sampean kayak malaikat. Menungso nek maca subhanallah subhanallah niku malaikat. Malaikat itu kuat nyonggo aras nggih sebab subhanallah. Kan doa-doa di salat itu kan banyak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbil firli warhamni wajburni, doa mana gitu. Kemudian tasyahud bersyahadat bersaksi tadi. Kemudian yang kedua zakah lan bayar zakat. Kalau sudah berdoa bertasbih nggih, mari menyaksikan bersaksi ya Allah Tuhan saya, kemudian terus bertasbih supaya mampu berdiri dan kemudian zakah. Allah pasti kasih rezeki di dunia ini nggak mungkin. Allah sudah menyediakan rezeki dimanapun. Baru menangis saja wis ono yang membelikan baju, menyayang, menyiumi bayi itu nggih. Maka zakah, bayarlah zakat. Oleh sebab itu zakat fitrah niku ket bayi kenapa? Karena sudah harus syahadah, kemudian sholat artinya tasbih kan, menyucikan Allah. Maka bayi itu sebenarnya sudah bertasbih. Sebelum diajari sholat sudah bertasbih. Kemudian maka mengeluarkan zakat. Zakah. Apapun yang kamu punya, keluarkan. Maka zakat fitrah niku wajib pada bayi. Nanti ada zakat fitrah bayi itu sudah wajib karena dia sudah ada yang nanggung dari lahir cuwer ket nangis pertama itu sudah dia ada yang nanggung. So Ramadan, kemudian bukti ketaatan atau dasar dari rukun Islam kita Islam itu adalah puasa Ramadan seperti saat ini. Kemudian haji dengan berbagai haji bagi yang mampu nanti dijelaskan di bawah. Kemudian rukun iman. Rukun iman itu ada 6 ya, antuk minabillah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir dan hari akhir wa bil qadari lan pasteni Allah khairihi rupane khairihi baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar minallahi taala. Jadi rukun iman. Iman itu penting. Setelah kita melaksanakan yakin, bersaksi, kemudian bertasbih, kemudian mengeluarkan apa yang kita punya di dunia ini karena Allah, kemudian menahan diri saum dan menjalankan haji, diiringi dengan keimanan. Iman itu percaya Allah tadi dengan syahadah. Wa malaika dan malaikat-malaikatnya itu pasti ada. Karena setiap dari langkah kita, setiap apa yang menjadi kebaikan itu Allah turunkan malaikat. Misalnya jenengan ada tempat yang biasa dibuat pengajian, itu diturunkan malaikat di situ. Maka dalam hadis Kanjeng Nabi, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti rumah yang suwung atau apa kosong ya. Itu kosong itu dalam arti kosong tanpa ada tasbih, tanpa diturunkan rahmatnya Allah melalui malaikat-malaikat itu. Kemudian wa kutubihi dan iman kepada kitab-kitabnya Allah, ajaran-ajaran agamanya Allah dari Nabi pertama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu masih bersambung tentang ketauhidan Allah, itu harus dipercaya. Berarti percaya tentang cerita terdahulu. Wa rusulihi, utusan-utusan Allah, kemudian hari akhir. Percaya kepada hari akhir. Dengan cara percaya bahwa kita dulu tidak ada, maka hari akhir juga pasti ada. Karena walaupun tidak ada, pasti ada. Sebab dulu kita pernah tidak ada. Kemudian percaya dengan qadar, ya, baik buruk dari Allah. Ya, baik buruk dari Allah. Kemudian fi makna kalimat tauhid. Makna la ilaha illallah. Pasal selanjutnya gila ma'budun bihaqqin fil wujudi illallah. Ini musonef niki ngarepaken yang pertama menjadikan makna la ilaha illallah niku la ma'budun. Ora ana zat kang den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallah. Bahwa tidak ada Tuhan tok, tapi tidak ada yang wajib disembah diyakini ya dengan hak dalam wujudnya kecuali Allah. Dalam arti orang sekarang itu kadang syirik kecil itu timbul atas kita. Misalnya kadang ini syirik misalnya muncul dari gini. Kita setiap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada temannya, ya Allah Mbak, matur suwun ya, mau dipinjemi sepeda kok gak aku mau melaku ya, gak sepedaku asing ya, itu sama halnya, oh krono sepedaku loh awakmu gak melaku gitu ya. Itu termasuk sirik-sirik kecil atau sirik-sirik kecil gitu. Kalau saya nggak sekolah di sini, pasti saya nggak akan jadi ini. Itu termasuk sirik-sirik kecil. Sirik-sirik kecil yang kita harus jauhi. Karena segala sesuatu ketentuan Allah itu termasuk dari la ma'budun bihaqqin. Bahwa kalian dibelokkan ke sini, di sana karena kehendak Gusti Allah. Kemudian yang terakhir fi alamatil bulugh nggih. Alamatul bulugh talatun. Musannif langsung meloncat kepada alamatul bulugh niki memberikan isyarah bahwa mukallaf orang yang harus eh, di- dalam syarat-syaratnya di rukun Islam sholat ya zakat saum itu adalah yang sudah balik, yaitu tamam khamsa asyarata sanah fi dzakari wal untha. Sebenarnya balik itu tandanya ada 3. Yang pertama usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian mimpi basah bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan. Haid bil unta litis sinina. Haid bagi seorang perempuan litis sinina pada umur 9 tahun. Hijriah. Ya, Hijriah. Jadi ini yang menjadi pegangan kalau sudah balik ya sudah misalnya kok usia 9 tahun belum haid eh, tapi ini ya wal unta litis aisinin usia 9 tahun belum haid tapi sudah mimpi basah maka dia sudah balik. Ngoten
Mungkin pemaparan secara singkatnya, Ning Yaya, saya kembalikan lagi kepada jenengan. Nggih, matur nuwun Ning Diana atas pemaparan pada sore hari ini. Alhamdulillah dapat beberapa pasal nggih. Ada Nggih. nggih, ada ada beberapa pasal. Pertama dibuka oleh mukadimah tadi. Yang pasal pertama yaitu rukun Islam. Rukun Islam telah diterangkan secara gamblang oleh Ning Diana. Dan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua iqamatus sholat, mendirikan sholat, yang ketiga ita zakat, mengerjakan zakat, yang keempat saum Ramadan, puasa Ramadan, dan yang kelima hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian pasal yang selanjutnya yaitu pasal rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ada yang pertama yaitu antuk minubillah, iman kepada Allah. Yang kedua malaikatihi, kepada malaikat. Yang ketiga yaitu kutubihi, iman kepada kitab. Yang keempat yaitu iman kepada rasul, rusulihi, dan bil yaumil akhir. Dan yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Dan yang keenam yaitu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yaitu menetapkan kodok dan qadar dari Allah Ta'ala. Kemudian pasal yang terakhir yaitu yang kedua terakhir nggih, ada makna kalimat tauhid. Maknanya tadi sudah dijelaskan dengan contoh juga. Ada makna la ilaha illallah. Itu artinya maknanya tidak ada yang berhak disembah dalam wujud selain Allah. Kemudian dalam pasal yang terakhir yaitu alamat baligh itu ada 3. Yang pertama yaitu balik lelaki yaitu umur 15 tahun sempurnanya. Umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan. 15 nggih. Yang kedua yaitu sudah mimpi basah atau ihtilam bagi lelaki maupun perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Dan yang ketiga yaitu haid bagi perempuan yang biasanya dimulai pada umur 9 tahun. Oke. Baik, untuk para sahabat-sahabat bisa masuk, apa ada pertanyaan yang bisa disampaikan dalam sore hari ini? Monggo, bisa membunyikan mikrofonnya langsung. Untuk kali ini ada 3 pertanyaan nggih nih Diana nggih. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah untuk kali ini ada 17 partisipan yang bergabung. Atau kalau tidak, ada pertanyaan yang masuk ini di WA saya. Ya, monggo. Ada pertanyaan? Nggih, ini ada pertanyaan langsung Mama nggih Diana. Nggih, monggo Ning. Nggih. Ini di WA saya ada pertanyaan tentang kodok dan kodar, takdir. Ini pertanyaannya, apakah ada yang ditakdirkan buruk seperti ditakdirkan miskin, ditakdirkan sakit-sakitan, ditakdirkan nggak sukses-sukses seperti itu? Eh, apakah itu memang ketetapan dari Allah? Apakah itu bisa dirubah? Atau kenapa kok misalnya bisa dirubah pun kok katanya beliaunya ini sudah berusaha kok tetap aja susah gitu katanya. Nggih. Langsung pertanyaan kedua napa ning? Nggih, sedanten. Pertanyaan kedua ini tentang syahadat. Kita PA-nya Nggih. kalau tinggalan. Syahadat ini kan secara umum diketahui bahwa ada syahadat warisan, artinya sudah sejak lahir Islam. Ada syahadat mu'alaf, syahadat yang diucapkan sendiri yang sebelumnya beragama lain. Ngoten nggih. Apakah ada perbedaan keutamaan? Kalau memang tidak ada atau ada, apakah ada
pengulangan pembacaan syahadat bagi orang Islam seperti contohnya nyari nikah ngoten terus sih. Apakah ada ngoten ini tentang syahadat warisan sama syahadatnya orang mualaf dan apakah ada syahadat pengulangan syahadat untuk pemantapan seperti halnya nyari nikah ngoten. Sampun dua riyen nggih ning Diana. Monggo Dari jawab. ya, nggih. Kodok dan kodarnya Allah, nggih. Kodok niku segala sesuatu yang sudah dipasti, nggih. Pasti itu kita lahir kapan, kita akan menikah dengan siapa, nanti apakah bisa bertahan atau tidak. Kodok. Dan kodar adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Jadi kodok, kodar ini harus beriringan. Jadi cara mudahnya ngeten. Kok saya sakit-sakitan terus nih? Apa saya ditakdir gitu ya? Takdir sakit atau saya ini miskin kok saya ditakdir miskin? Ngeten. Kalau kita kok saya miskin, saya ditakdir miskin. Niku sudah mulai syirik kecil, ngeten. Kita lahir, kita diberi suara untuk bisa menangis, bisa bernafas, nggih. Kemudian bisa memberi senyum kepada sekitar kita, itu adalah berupa rizki yang sangat banyak, sangat banyak, nggih. Banyak sekali orang yang lahir nggak bisa nangis. Banyak sekali orang yang lahir karena paru-parunya termasuk apapun dia pakai selang dan sebagainya. Itu termasuk nikmat yang sudah kita lupakan. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu kita kembalikan kepada diri kita. Contohnya kok kalau sakit-sakitan, kalau tapi di sekitar kita sayang kepada kita. Suaminya setia, anak-anaknya manut. Nah, itu kemudian tetangga baik, itu adalah rezeki. Dan jadi yang kita lihat itu yang baiknya saja. Kita masih bisa bernafas, kalau ke dokter masih bisa bayar, atau masih bisa ngurus segala sesuatu yang selalu kita syukurin itu tuh nanti akan menjadi jalan yang mudah bagi apa yang Allah berikan yang mungkin kita tidak ingin. Dan kita dengan hal-hal yang baik itu coba orang sakit kata Nabi Ayub kan doanya doanya semoga imanku tidak keluar dari aku. Seluruh tubuhku digerogoti tidak apa-apa, tapi jangan sampai imanku yang hilang. Kalau jenengan sakit ada contohnya dalam Quran. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Bukan anni massani yadurru wa anta engkau adalah orang yang memberi penyakit, bukan. Wa anta arhamur rahimin. Jenengan Gusti masih nyayangi kulo, iman kulo masih percaya datang panjenengan itu dinikmati sahabat Nabi Ayub. Yang ditakdir miskin Nabi Nuh, nggih. Nabi Nuh diejek. Sopo melok Nabi Nuh, wong miskin, jangan ngejak-ngejak. Bener tak aja aneh itu. Kalau kita saja sekarang di sini misalnya ada orang miskin, nang pojokan omahe reot. Kemudian, ayo, ayo majak yasinan. Kayak opo yasinan? Kopi ya gak duwe gitu misalnya. Itu Nabi Ayub seperti itu, tapi tidak 100 tahun. Walaqad ataina tis'a alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang khamsin berarti 950 tahun berdakwah. Walaupun diejek. Ya berdakwah, ayo yasinan nang omahku misalnya kata-kata seperti itu. Oh, kopi sak sendok gak duwe ngejak yasinan gitu misalnya atau gula sak tetes saya nggak punya gitu ya. Gitu kan. Coba kita diajak orang miskin, ayo yasinan nang omahku wis omahe gak ono tekele rusuh. Mau nggak kita? Yaitu Nabi Nuh itu tetap berdakwah hanya sedikit tetap dia beriman pada Allah. Jadi Nabi Nuh hanya berkata, "Ya Allah, matur suwun atas iman saya, percaya saya kepada Panjenengan. Karena dengan modal iman ini saya di akhirat nanti tidak akan banyak-banyak gawanan." Kayak kita misalnya mau healing saja, nggih, bawa pakaian banyak. Healing ke beberapa negara saja. Coba kita ke Singapura, ke Malaysia, ke Dubai.
Itu kira-kira nek osong-osong teko hotel nang anu sorong-sorong kangelan kan. Coba kalau kita cuma bawa tas sedikit satu, oh enjoy nang dindi sok foto-foto. Tapi kalau dorong-dorong koper sampai 5, 6, 7 Gini, gini, ini gini. dunia nggih. Terus kemudian nggih, jadi kotor Cari dan kotor. Jadi kau. intinya masih ada nikmat yang Allah selipkan pada diri kita yang kita itu belum bisa atau belum belum menghayatinya. Coba dicari nikmatnya sing enak nopo ngoten. Misalnya masih makan soto enak atau masih apalah gitu nggih. Maka kita akan bahagia. Kau. Terus Mari kita jalan-jalan. yang Cuma kedua satu. tadi nggih, ada Bye-bye. syahadat napa mau? Ya ya, ada syahadat turunan warisan nggih. Warisan Ada sama syahadat syahadat yang mualaf. mualaf yang baru. Nggih. Oke. Syahadah ini bukan kesaksian, nggih. Nggih. Saksi, nyaksen. Jadi orang mualaf itu wajib kita syahadati karena dia belum belum sepenuhnya nyakseni Gusti Allah. Tapi kalau sudah kecil, coba kita kecil aja kudangannya Allah, Allah. Kemudian adzani pertama itu syahadat. Bayi itu tahu, ya. Jenengan yang pernah bayi-bayi niki pasti ngerasa iki arek ingin nangis karena sebab pengen nyusu. Itu tahu ada keinginan, sudah ada keinginan. Ketika diadani dia mungkin nangisnya lebih kenceng itu jawaban, jawaban. Di perut saja sudah tahu. Jadi nggak usah memperbarui. Nah, nikah nanti beda lagi. Hukum nikah itu nanti beda lagi, nggak bisa disamakan dengan syahadat. Jadi intinya bukan ada syahadat warisan, boten. Kita dari kecil kalau orang tua kita itu Islam, nggih, pasti kecil cower langsung diadani, dikomati. Tapi kalau yang baru, ya kita kenalkan lewat nyakseni atau membaca syahadat itu tadi. Ngoten nggih pertanyaannya. Terus enten Gini, sing jawab, enten sing dereng kejawab nih ya ya. Ampun, dua pertanyaan. Yang pertama tadi adalah tentang kodok dan kodar, nggih. Nggih, Yang tentang nggih. kodok-kodok yang susah diterima, artinya yang berat-berat, nggih, sing gak enak ngoten, nggih. Nggih, nggih, Itu nggih. nek terus ning Diana ngoten. Nek nyerah atau nggak mau berusaha lagi itu gak percaya sama pertolongan dan pemberian rezeki dari Allah berupa syukur atau apa itu termasuk sirik kecil nggih hati-hati mawon nggih Nggih. nek mboten percaya bahwa ada tangan Allah yang mau menolong karena kita berusaha untuk lebih baik kehidupan lebih baik itu Nggih. hati-hati syirik kecil ngoten nggih Diana nggih Nggih. kita harus hidup itu kita harus cari-cari ketika kita down nggak mau berusaha males-malesan atau eh, tidak punya arah itu kita cari-carilah apa yang bisa kita syukuri entah itu nikmat Terus, apa terus, terus, nikmat bernafas atau nikmat terus, kecil-kecil itu pasti banyak Diana. Nah, terus. yang jenengan sampaikan ngoten wau ning Diana sangat mengena sekali. Intinya hidup itu memang penuh perjuangan dan tidak boleh Terus, menyerah. Nggih, harus ada pegangan. Makanya ada kitab-kitab tauhid, ada kitab-kitab yang eh, dibuat kita untuk pegangan itu jangan lupa agar kita tetap hidup semangat dan tetap mencari di jalan Allah. Ngoten nggih. terus, terus. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu ada syahadat warisan sama syahadat mu'alaf katanya tadi, itu yang si penanya aja namanya Mbak Wahida nggih, yang nanya tadi, itu memang tidak ada nggih. Yang namanya syahadat warisan itu nggih. Ya, Itu ya, ya, istilah tidak ada di kitab. Maksudnya itu istilah benar. dari orangnya sendiri. Ya, itu Ya, katanya ya. Nindian itu tidak ada namanya syahadat warisan itu nggih. Karena syahadat Ya, adalah kesaksian gitu. Ngoten. ya. Kemudian Terus. kenapa kok syahadatnya orang mu'alaf itu harus? Karena itu memang harus dari orangnya sendiri harus melakukan kesaksian karena masih baru. Ngoten nggih, belum ada Ya. tuntunan Oh, dari ya, dzurriyyahnya seperti itu. ya, ya, terus. Cukup dua pertanyaan mawon atau dari audiens lain ada tambahan dari pertanyaan dari jawaban Indiana atau ada pertanyaan lain monggo satu kali lagi atau dicukupkan saja karena sudah jam 5 tepat ini nggih. Ya. Pripun Indiana? Monggo, dicukupkan, monggo. Kalau pertanyaan mungkin nanti bisa ditampung, kita jawab di grup.
atau Oke. pripun ya ya. Oke, untuk hari ini ada 4 pembahasan. Alhamdulillah sudah saya berikan poin-poinnya tadi sebelum pertanyaan di-sharekan. Kemudian Hmm. hari ini ada 2 pertanyaan yang sudah dijawab dengan gamblang oleh Ningdiana. Kemudian akan kami infokan bahwa pengajian ini adalah pengajian rutin Ramadan tiap harinya dengan 3 pemateri berbeda-beda bergantian setiap harinya. Yang pertama ada Ningdiana, yang kedua ada Ning Uswa, dan yang ketiga ada Ning Rofa. Kemudian didampingi oleh 2 host yang juga bergantian. Ada saya, sahabat Askia, dan sahabat Islahiyah Asrofi. Kemudian untuk kitabnya dari ketiga pembicara dan pemateri ini tetap sama, yaitu satu kitab, yaitu kitab Safinatun Najah dibacakan dengan urut sampai hatam. Kira-kira nanti sudah ditata jadwalnya, kita akan hataman dari mulai 1 Ramadan hingga tanggal 22 Ramadan. Ngoten gini. Dua-dua Ramadan Dan terus. untuk pertanyaan-pertanyaan seputar ini kan kitabnya seputar fikih nggih. Monggo menawi ada pertanyaan-pertanyaan di luar apa materi yang telah disampaikan pada hari ini atau pada harinya besok, monggo disampaikan saja mumpung ketemu ngoten. Monggo Hmm. besok dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan, bisa join jamnya tetap jam 4 sampai jam 5 sore hari menjelang buka puasa. Iya, Ngoten. terus. Sampun cekap Ning, saya cukupkan. Terima kasih kepada audien pada hari ini. Alhamdulillah hampir 20 partisipan nggih. Wow nggih. Dan Hmm. untuk pemateri Diana, saya mohon maaf ini tadi karena masih perdana. Insya Allah besok lebih lancar lagi untuk share materinya dan kesiapan untuk pembukaannya dan lain sebagainya. Nggih. Monggo Diana penutupnya. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini sampun kita belajar bareng-bareng nggih. Saya juga belajar nggih. Dan satu satu kula akhiri dengan bahwa rukun iman dan rukun Islam itu bagi perempuan dalam Al-Qur'an niku satu. Satu, ciri perempuan iman dan Islam. Wa ummuhu siddiqah. Nggih. Dalam Al-Qur'an wa ummuhu siddiqah. Itu adalah Dewi Maryam. Siddiqah niku napa? Nggih, iman dan Islam. Iman niku napa? Iman adalah pasrah, percaya, dan yakin bahwa dimanapun tempat, dimanapun berada, dia akan dapat pertolongan Allah. Nasta'inu ila murid dunya waddin. Jadi tadi ibu niku dalam Al-Quran cuma satu sifatnya siddiqoh. Jero si kiai kula siddiqoh niku ya jujur, aja mlencal-mencel. Biasanya wong wedok iku mencel-mencel. Ya, aku njauh duwe. Piro regane iku Bu? 200. Tapi yo 500 gitu. Bilang 500 ya, padahal 200. Badi 300. Niku mboten ummu siddiqoh nggih. Jadi Siddiqoh niku diawali dengan kejujuran-kejujuran. Kejujuran pada suami, kejujuran pada anak, kejujuran pada orang sekitar kita, murid-murid kita, partner kerja kita. Sehingga jujur yang berwibawa akan menjadikan kita ummuhus siddiqah sebagaimana Ibu Maryam yang nanti akan melahirkan generasi-generasi istimewa seperti Nabi Isa alaihissalam yang nanti punya keistimewaan yang luar biasa. Niku contoh hanya satu sifat nek jadi ibu siddiqah. Nek jadi bapak kula intipno kana yakula abu huma kana abu huma soliha nggih. Bapak sing soleh koyok Nabi Syuaib. Anak itu dadi pekerja apapun kalau Nabi Syuaib dua perempuan yang mengembara kambing bisa terjaga sebab punya Nabi Syuaib solehan sing soleh dadi nek umuh sitiko pasangane solehan jenengan sanjangaken bapak-bapak Pak sampeyan sing soleh aku cek dadi Solihah. sitiko Sitikon. sitiko Nggih nggih Ning. solehan pun saya Nggih akhiri sampun nggih. nggih monggo sareng-sareng maos wal asri semoga Nggih. ilmu kita bisa menjadi manfaat ila yaumil qiyamah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Asri Wal 'asri innal innal insan insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.